نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya-Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Semua sehat, Bu? Alhamdulillah. Baik, kemarin kita udah membahas bab fikih. Hari ini kita membahas bab sirah. Nah, untuk sirah ini, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau mau catat-catat, kalau tak catat boleh ingat-ingat aja. Karena sirah ini sebenarnya ketika kita membahas sejarah, pada intinya adalah kita mengambil hikmah. Ya, jadi setiap kita bahas fikih itu kita mengambil cara. Jadi kan gini, kalau kita membahas akidah, yang kita ambil adalah keyakinan. Kita yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita membahas fikih, yang kita ambil adalah cara, tutorial, mana boleh, mana tidak, mana haram, mana makruh, mana mubah. Tapi kalau kita bisa bicara sejarah, maka kita mengambil hikmah dari sejarah-sejarah yang kita baca. Nah, ibu-ibu kalau baca sejarah mungkin pusing. Maka biar kami yang membacanya, kami yang menyampaikannya, ibu-ibu anggu-anggu aja. Iya kan? Nah, supaya kita kenal nih ya dengan sirah-sirah. Nah, sirah itu macam-macam. Ada sirah nabawi, ada sirah sahabah, ada sirah sahabiyah. Kalau sirah nabawi itu sejarah Nabi, sirah sahabat itu sejarah sahabat, sahabiyah berarti sahabat wanita Rasul. Nah, hari ini kita ingin membahas tentang sirah yang jarang dibahas di luar sana. Ibu-ibu, kita fokus sebentar. Waktu kita 30 menit lebih sedikit. InsyaAllah kita akan membahas secukup waktu kita tentang Imam Syafi'i. Pernah dengar Imam Syafi'i? Kenal siapa orangnya? Cuman Syafi'i orang Syafi'i pula kita. Nah, padahal Imam Syafi'i hari ini kalau kita belajar tentang siapa Imam Syafi'i, dengan siapa dia belajar, bagaimana akhlaknya, di mana lahirnya, di mana kuburannya, itu kita bisa lihat. Nanti ibu-ibu, negeri-negeri yang akan saya sebutkan, ibu bisa mampirlah ke makam Imam Syafi'i. Oke? Mulai? Lupakan jemuran dulu ya. Ya. Lupakan dulu masa lalu. Kita belajar dulu sebentar. Tak lama ya. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Jadi Imam Syafi'i itu lahir di tempat kita perang sekarang. Lahirnya di Gaza. Itu Palestina. Tempat lahirnya Imam Syafi'i. Gaza ke Masjidil Aqsa itu jaraknya 80 kilo. Ya, jadi Aqsa itu bukan kondisi perang sekarang. Kondisi perang sekarang itu di Gaza. Aqsa agak sulit perang karena di belakangnya ada gereja salib, ada juga semacam tembok ratapan.
Kalau dibom nanti kena bom pula semua. Agak takut Israel agaknya, ya kan? Karena satu kawasan. Tapi Imam Syafi'i lahirnya bukan di kawasan Aqsa. Imam Syafi'i lahirnya di kawasan Gaza. Tempat orang perang sekarang itu tempat lahirnya Imam Syafi'i. Selama ini ibu nganggap Imam Syafi'i lahir di mana? Oh, Mekah. Oh, bukan. Nah, jadi kisahnya begini. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Lalu bapaknya meninggal di Gaza. Lalu setelah bapaknya meninggal, maka Imam Syafi'i dibawa oleh orang tuanya di umur 2 tahun belajar ke kota Mekah. Jadi lahirnya di Gaza. Usia 2 tahun emaknya mikir, Bu, wah ini anak gue ini kalau di sini-sini aja, kapan dia mau jadi ulama? Maka digendonglah anak berjalan kaki ke kota Mekah, ribuan kilometer dari Palestina ke Mekah. Sekarang ibu kalau umrah dari Mekah Palestina naik pesawat. Dulu orang tua Imam Syafi'i berjalan kaki, masih usia 2 tahun, memaksa anaknya untuk belajar ke Mekah. Karena orang tua Imam Syafi'i tahu bahwa kota Mekah itu adalah wilayah banyak orang berilmu di dalamnya. Sampai di sini paham? Usia 2 tahun nyampailah Imam Syafi'i, belajarlah Imam Syafi'i di kota Mekah dari usia 2 tahun. Kita usia 2 tahun main mercun. Sementara Imam Syafi'i belajar. Di kota Mekah beliau belajar menghafal Quran. Ya, beliau belajar menghafal Quran. Alhamdulillah di usia 7 tahun di kota Makkah Imam Syafi'i hafal Al-Quran. Usia 7 tahun. Sebenarnya usia 7 tahun hafal Al-Quran ini banyak di negeri Gaza sekarang. Jadi di Gaza itu anak-anak usia 7 tahun, 8 tahun, 12 tahun gitu ya. Itu udah belajar banyak hafal Quran. Para hafizah sekarang setiap anak lahir ngafal Quran di Gaza itu. Nah, usia berapa Imam Syafi'i hafal Quran? 7 tahun. Coba bayangin. Nah, usia 10 tahun Imam Syafi'i sudah hafal kitab Al-Muwatta namanya. Nah, ibu harus tahu kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu adalah kitab karangan Imam Maliki atau Imam Malik. Nanti kita mulai paham ini bahwa Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Usia 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Oke? Paham sampai sini? Paham sampai sini? Nah, paham ya? Kita pelan-pelan aja. Sebentar ya. Nah, usia berapa tahun hafal Quran? 7 tahun. Usia hafal berapa hafal kitab Al-Muwatta? 10 tahun ya. 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Dah usia 13 tahun di kota Mekah, saking cerdasnya beliau itu sudah dibolehkan berfatwa. Nah, tidaklah dia berfatwa, melainkan dia hafal 30.000 hadis sebelum melakukan fatwa. Ya, 30.000 hadis. Itu usia masih belasan tahun. Masya Allah. Sampai sini paham? 13 tahun beliau sudah bisa berfatwa dan dibolehkan oleh pemerintah kota Mekah. Beliau belajar dulu di kota Mekah bersama mufti-mufti yang ada di kota Mekah. Tapi karena beliau ini orangnya cerdas, bahkan kecerdasannya diakui oleh gubernur kota Mekah. Dan nanti kita simpulkan di ujung biar nggak roaming. Akhirnya gubernur kota Mekah bilang kepada Imam Syafi'i, kamu harus belajar lebih banyak lagi nih. Kota Mekah kayaknya semua ilmu udah kau makan ini. Kayaknya kata gubernur kota Mekah, kau harus belajar ke Madinah. Belajarlah Imam Syafi'i ke Madinah. Saya jelaskan bagaimana Imam Syafi'i berjuang belajar ke Madinah karena di Madinah ada Imam Malik. Imam Maliki itu guru Imam Syafi'i. Imam Maliki pernah dengar Imam Maliki? Imam Malik itu ahli hadis. Imam Malik itu mengarang kitab Al-Muwatta.
Apa kata gubernur kota Mekah kepada Imam Syafi'i? Hei Syafi'i, kamu udah belajar lama di kota Mekah, sekarang belajarlah kau dengan Imam Malik. Beliau ada di kota Madinah. Bayangkan, bertukang lumus mencari guru. Tapi Imam Malik kan orang biasa, Imam Syafi'i kan orang biasa, mana ada yang kenal dengan beliau di kota Madinah. Akhirnya apa kata Imam Syafi'i? Wahai gubernur, bagaimana mungkin aku bisa ketemu langsung dengan ulama besar Madinah namanya Imam Malik, sementara aku cuman kroco-kroco, itulah ibaratnya. Bagaimana mungkin saya cuman jemaah ketemu dengan ulama sementara saya bukan siapa-siapa. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya gubernur Mekah berpikir, oke, kalau gitu caranya gini aja, kita tembak melalui kekuasaan. Caranya gimana? Aku kirimkan kau surat rekomendasi. Jadi Imam Syafi'i jalan kaki ke kota Mekah, itu bawa surat rekomendasi dari gubernur kota Madinah. Mekah Madinah dari Pekanbaru Payakumbuh. Dari Pekanbaru Payakumbuh berjalan kaki, laitalo. Anak kecil, sebagian mengatakan beliau berangkat ke Madinah usia 15, sebagian mengatakan usia 20. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sudah dalam keadaan hafal Quran dan hafal puluhan ribu hadis dan hafal kitab Al-Muwatta. Dah, akhirnya Imam Syafi'i membawa surat. Surat itu dikasih kemana? Nanti surat itu kau kasihkan kepada gubernur kota Madinah. Gitu dulu. Jangan langsung ke Malikinya. Tak takut Maliki sama saya. Saya gubernur kota Mekah. Kau kasih dulu ke gubernur kota Madinah. Jadi surat yang dikirimkan oleh gubernur kota Madinah ditembuskan ke kota Mekah, ditembuskan ke gubernur kota Madinah. Ica-icanya pakai ode lah orang dalam untuk bertemu seorang Imam Malik. Akhirnya jalanlah Imam Maliki, Imam Syafi'i berjalan menuju kota Madinah. Ketemulah dengan gubernur kota Madinah. Jadi jangan langsung tembak ke Imam Malik. Imam Malik taklah mungkin mau. Saya kan gubernur, ibaratnya gubernur Sumbar langsung ketemu Imam Malik. Kalau Imam Malik takut, dia gubernur kota Madinah lah, kan gitu kan? Akhirnya Imam Syafi'i membawa surat dari kota Mekah, berjalan kaki ke kota Madinah dan bertemulah dengan gubernur kota Madinah. Sebelum kita lanjut, kita simpulkan sebentar. Imam Syafi'i lahir di mana? Gaza. Usia 2 tahun setelah bapaknya meninggal, emaknya mengajak dia berjalan kaki ke kota Mekah. Belajarlah dia di kota Mekah dengan ulama Mekah sampai umur 7 tahun hafal Quran. Usia 13 tahun masih usia 10 tahun dia berusaha menghafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik yang saat itu kitabnya lagi viral banget. Dia hafal semua kitab Al-Muwatta itu. Lalu kemudian setelah itu kitab usia 13 tahun dia sudah boleh berfatwa. Tidaklah dia berfatwa melainkan dia hafal puluhan ribu hadis. Lalu gubernur kota Mekah, karena dia anak orang pintar, gubernurnya bilang, kau belajarlah dengan Imam Malik sono tuh ke Madinah, biar nggak mutar-mutar di sini terus ilmumu. Akhirnya berjalan kakilah Imam Syafi'i ke kota Madinah. Dia berikan surat itu kepada gubernur kota Madinah. Lebih kurang begini percakapannya kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hei gubernur, nur gitu. Ini ada surat nih dari gubernur kota Mekah menyuruh saya belajar dengan Imam Malik. Tolonglah hubungkan saya kepada Imam Malik. Apa kata gubernur? Bagaimana mungkin Anda menyuruh saya untuk mempertemukan Anda dengan Imam Malik? Orang saya aja susah ketemu. Jadi Imam Maliki ini ulama. Dulu Umaro takut dengan ulama. Pemimpin takut dulu dengan ulama. Bagaimana mungkin? Takut gubernur. Ibaratnya Imam Malik, Imam Syafi'i bilang, cobalah dulu, jangan-jangan bisa. Tidak mungkin Imam Malik mau bertemu dengan saya. Karena Imam Malik ini, Bu, pertama izin saya minta maaf, orangnya cerdas, ahli hadis. Dan tak cuman cerdas, Bu, beliau itu punya harta yang banyak. Jadi ulama yang disegani, tak cuman cerdas tapi hartawan. Ya, semoga ulama-ulama kita ini menjadi ulama-ulama yang seperti Imam Malik, yang kemudian pemimpin pun hormat kepada mereka insyaallah. Pak ya? Jadi gitu ya, amin gitu ya. Bagaimana mungkin? Karena Imam Malik ini imam yang
bahasa sederhananya beliau itu sangat stylish, stylenya itu bagus ya. Yang mapan lah. Kalau Imam Syafi'i sederhana lah, iya kan? Jadi yang mapan dan sederhana sama-sama bisa pinter kok. Bagaimana mungkin saya bisa bertemu dengan Imam Malik? Cobalah dulu, karena ini perintah dari gubernur kota Mekah, dan karena ditengok Imam Syafi'i tidak meyakinkan. Ibaratnya penampilannya sederhana, ketemu gubernur, itu menggeleng-geleng aja gubernur kan. Akhirnya ketemulah, ayolah, kalau kau mau juga ketemulah. Lalu datanglah mereka berdua, gubernur kota Madinah dengan Imam Malik bertiga datang, Imam Syafi'i berdua datang. Apa yang dilakukan oleh pengawal dari Imam Malik? Dia buka pintu. Man anta? Kau siapa? Aku gubernur kota Madinah. Lalu kemudian baliklah orang yang buka pintu tadi ke dalam. Tak suruh masuk dulu. Tak suruh masuk dulu. Begitulah ihtiramnya mereka kepada gurunya. Ditengok oleh Imam Malik, siapa yang datang? Gubernur kota Mekah, gubernur kota Madinah. Saat itu Imam Malik mengatakan, dengan siapa dia datang? Ya, dia datang dengan seorang anak muda, anak kecil. Lalu kemudian Imam Malik tak menjawab. Pergi lagi nih orang yang buka pintu. Hei besti. Imam Malik diam aja. Diam guru, ketakutan muridnya. Akhirnya langsung pengawalnya bilang, Imam Malik, ketemulah engkau dengan gubernur itu. Karena dia membawa anak kecil. Datanglah Imam Malik keluar. Kenapa Imam Malik tak mau keluar di awal? Karena Imam Malik tak suka pertemuannya melalui kekuasaan. Imam Malik tak suka bahwa pertemuan melalui kekuasaan. Karena Imam Malik orang yang sangat baik. Imam Malik ahli ilmu. Dia fokus dengan ilmu. Dan dia sempat marah. Kenapa harus melalui kekuasaan untuk bertemu dengan saya? Begitulah karismanya Imam Malik. Bahwa mau pemimpin mau gimana, sebenarnya di mata Imam Malik sama. Tidak perlulah pakai pemimpin-pemimpin untuk ketemu sama saya. Masya Allah. Luar biasa. Imam Malik punya banyak sekali harta dan kemapanan, banyak sekali ilmu. Masih depan pintu, Imam Syafi'i bilang, aku mau belajar dengan engkau wahai Imam Malik. Depan pintu belum suruh masuk. Belum suruh masuk. Emangnya kamu itu punya apa? Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, saya hafal seluruh kitab Al-Muwatta, saya hafal puluhan ribu hadis, dan saya hafal Al-Quran. Takhajuilah Imam Malik. Saat itu lalu kemudian Imam Syafi'i dites. Sebelum belajar dites. Kira-kira ibu sebelum belajar dengan ustadz dites, mau? Ancak jangan belajar le ustazah. Luar biasa. Masya Allah, diteslah dia. Diteslah kitab Al-Muwatta. Dari ujung pangkal, ujung tengah, pangkal. Dia bisa jawab. Coba ibu saya tes. Al-Fatihah aja lah. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Cukup. Maliki yaumiddin. Sebelumnya apa? Al-Fatihah aja nggak duduk. Sebelumnya apa? Qul a'udzu birabbin nas. Lanjut. Berhenti. Min syarril waswasil khannas. Sebelumnya apa? Sebelumnya. Astagfirullah. Ya, astagfirullah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ini Masya Allah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tapi Imam Syafi'i hafal dia seluruh kitab Al-Muwatta. Hafal dia seluruh kitab Al-Muwatta. Jadi di tengah ujung, pangkal ujung itu luar biasa. Akhirnya belajarlah beliau dengan Imam Malik, belajarlah beliau dengan Imam Malik, dan tinggallah di rumah Imam Malik. Tinggallah beliau di rumah Imam Malik.
dan Imam Malik senantiasa menyampaikan ceramah-ceramahnya. Imam Malik senantiasa menyampaikan ceramah-ceramahnya, dan ketika Imam Malik menyampaikan ceramah-ceramahnya, suatu ketika Imam Malik gak bisa, apa yang dilakukannya? Imam Malik kemudian memerintahkan atau mengamanahkan kepada Imam Syafi'i untuk menggantikan ceramah, menyampaikan kitab Al-Muwatta. Setelah beberapa waktu belajar dengan Imam Malik, lalu Imam Malik berpikir lagi, Imam Syafi'i, kamu udah banyak belajar dengan aku nih. Kamu udah belajar nih banyak dengan aku nih. Sekarang cobalah engkau belajar ke Irak. Disuruh berjalan kaki dari Madinah ke Irak. Berapa pula tuh? Gaza Mekah 1200. Nah, akhirnya kenapa belajar ke Irak? Karena di Irak itu mayoritas madhab Imam Abu Hanifah atau madhab Imam Hanafi. Lalu Imam Malik disuruh belajar dengan murid-muridnya Imam Hanafi. Imam Syafi'i disuruh belajar dengan murid-muridnya Imam Hanafi. Ketika Imam Syafi'i belajar ke Irak, ditanyalah oleh Imam Malik, apakah kamu punya uang? Aku tak punya uang, guru. Diberilah bekal jajan oleh Imam Malik 50 dinar. Nah, dikasih jajan, belajarlah kamu. Pokoknya beliau itu belajar aja betul-betul minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai ke liang lahat. Masya Allah. Ya, belajarlah beliau dengan murid-muridnya Imam Hanafi yang ada di Irak. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, belajar dengan banyak guru. Setelah 2 tahun belajar di kota Madinah, balik lagi ke kota Madinah, tinggal lagi di rumah Imam Hanafi, Imam Maliki maaf, tinggal lagi di rumah Imam Maliki. Setelah Imam Maliki meninggal, saat itu setelah Imam Maliki meninggal, beliau mulai lagi belajar ke kota Yaman. Nah, belajar ke Yaman, ini bingung nanti ini kan. Ambil hikmahnya aja. Dari Yaman, beliau kembali lagi, beliau kemudian dari Yaman, kemudian beliau kembali lagi ke Mekah setelah selesai belajar. Nah, ketika beliau merasa kurang terus ilmu, akhirnya beliau berangkatlah ke Mesir. Nah, pada masa Khalifah Al-Makum, beliau diamanahkan untuk menjadi hakim. Di Mesirlah beliau menuliskan dan merekap semua qaul jadid. Apa namanya? Harus ingat, qaul jadid. Apa namanya? Qaul jadid itu adalah fatwa-fatwa Imam Syafi'i, itu dituliskan di negara Mesir. Nah, akhirnya di Mesir mereka berdakwah. Mereka berdakwah dengan qaul jadidnya. Dan kemudian di Mesir, kalau ibu pergi ke Mesir, saya sudah lihat sendiri, di situ ada namanya Masjid Amr bin As. Di situlah tempat Imam Syafi'i mengajar dan mengajarkan murid-muridnya dengan qaul jadidnya dan menulis kitab-kitab madhab Imam Syafi'i. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ketika di kota Mesir, kemudian Imam Syafi'i ingin dijadikan sebagai hakim. Dan waktu itu Imam Syafi'i sudah sakit-sakitan. Sudah sakit. Lalu kemudian Imam Syafi'i berkata, ya Allah, dia berdoa, andaikanlah aku menjadi hakim karena ilmunya luar biasa. Andaikan aku menjadi hakim dan menjadi hakim ini adalah baik buatku, maka jadikanlah aku, sehatkanlah aku. Tapi seandainya jadi hakim adalah tak baik tidak baik buat saya, tidak baik buat dunia saya, tidak baik buat ziarah saya, buat diri saya, tidak baik buat akhirat saya, maka tidak usah jadikan saya sebagai hakim. Akhirnya Imam Syafi'i tak kuat, sakit, dan beliau meninggal dunia saat tidak sempat menjadi hakim. Dan ibu kalau pergi ke Mesir, ibu akan lihat di negara Mesir, nanti kapan-kapan ada rezeki, pergilah ibu ke Mesir. Jadi sekarang ada paket tur Mesir, Palestina, dan Jordania. Nah, di Mesir ibu akan lihat itu makam Imam Syafi'i. Dan makam Imam Syafi'i, saya sudah bilang dari awal, beliau itu adalah orang yang sangat sederhana. Ketika beliau meninggal, banyak yang terluka. Akhirnya beliau meninggal di negara Mesir. Dan kemudian saya sampaikan, ketika beliau meninggal, banyak ulama-ulama yang datang, banyak guru-guru datang, banyak jemaah-jemaah yang datang.
Semua berebut pergi ke tempat pemakannya Imam Syafi'i. Tapi sebelum beliau dimakamkan, ditanyalah oleh pemerintah Mesir, apakah Imam Syafi'i punya hutang? Ternyata betul Imam Syafi'i punya hutang, dan kemudian dilunaskan oleh pemerintah Mesir. Lalu kemudian beliau meninggal dalam keadaan baik. Seorang ulama yang luar biasa, ulama madhab. Jadi kalau kita pergi ke Mesir, nah itu kita bisa lihat makam Imam Syafi'i. Nanti di samping makamnya ada makam muridnya Imam Syafi'i. Dan itu melewati makamnya, melewati pasar-pasar memang. Di pemukiman penduduk memang. Di tempat yang banyak ramai orang memang. Ya, begitulah hebatnya Imam Syafi'i. Tapi apakah Imam Syafi'i, hikmah yang bisa kita ambil? Beliau belajar kemana-mana. Beliau belajar dengan Imam Malik. Beliau belajar dengan murid-muridnya Imam Hanafi. Ya, beliau membuat madhab sendiri, mendirikan madhab Syafi'i. Apakah gurunya marah? Ketika dalam satu ranah fikih mereka berbeda pendapat, tentu mereka tak saling gontok-gontokan. Coba kita perhatikan, Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi lain sendiri karena dia Irak sendiri. Keempat madhab ini suka beda-beda pendapat dalam perkara fikih. Saya ambil contoh misalnya bersentuhan wudhu suami istri batal atau tidak. Imam Syafi'i bilang mutlak batal, Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Syafi'i yang ini tadi ya. Nah, Imam Hanafi bilang mutlak tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Ini Imam Syafi'i tadi salah. Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal. Kemudian kalau Imam Hanafi lain sendiri. Mereka suka beda pendapat dan itu biasa. Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan dengan suami istri mutlak batal. Imam Hanafi mutlak tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat saja. Guru dan murid beda pendapat. Itu luar biasa akhlaknya mereka, luar biasa. Luar biasa. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Imam Hanafi bilang 1 kali cukup. Imam Syafi'i bilang boleh harusnya minimal 3 kali. Tapi mereka sepakat sholat berjemaah 3 kali aja. Takut ada orang-orang yang udah tua renta sebagai jemaah, yang usianya sudah maghrib isya menjelang tahajud. Tapi sholat sendiri dianjurkan lebih dari 3 kali. Jadi kalau ibu sholat sendiri, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, lebih 3 kali bagus. Banyak beda pendapat. Nah, ada yang mengatakan wanita haid tak boleh masuk masjid 7 langkah udah berdosa. Boleh masuk masjid asal tak menetes. Boleh masuk tak boleh duduk. Boleh masuk tetapi musola tak boleh masuk masjid. Nah, ini luar biasa. Kita bahas akhlak Imam Syafi'i waktu kita 10 menit lagi. Imam Syafi'i tadi hafal Quran usia berapa? Hafal kitab Al-Muwatta usia berapa? Kira-kira mantap nggak hafalannya? Pinter nggak dia? Tapi apakah dia susah menghafal? Dia pernah merasakan susah, bahkan sering. Suatu ketika Imam Syafi'i berkata kepada gurunya Imam Waqi', syakautu su'al hibzi. Saya pernah bertanya kepada Imam Waqi' tentang susahnya membaca, susahnya menghafal. Kalau ibu-ibu pura-puranya susah ngafal sujud sahwi, susah ngafal sujud tilawah, cak-caknya gitulah. Imam Syafi'i merasa susah menghafal. Apa kata Imam Waqi'? Tarkil ma'asi li'anna ilma nurun wa nurullah la yahdi lil 'asi. Hai Imam Syafi'i, kau susah ngafal, tarkil ma'asi, kau tinggalkan maksiat, dosa. Karena Allah, ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan turun kepada orang-orang yang bermaksiat. Apalah dosa Imam Syafi'i? Waktu itu gadget nggak ada. Mau diajak ghibah manusia pun sedikit. Susah juga beliau menghafal. Maka saya sampaikan, ilmu itu cahaya. Dan cahaya tidak akan turun kepada orang yang bermaksiat. Maka kalau ada ibu susah belajar, apalah kata Pak Ustadz nih? Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nggak mengerti lah kece Ustadz kok. Disuruh ngafal ayat susah, ngafal hadis susah.
Bisa jadi karena tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Saya pernah sampaikan kepada ibu-ibu semuanya, dosa. Dosa. Coba sebut semua, dosa. Lagi. 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 Kuat-kuat. Dosa itu tidak cuma kita rasakan di akhirat. Dosa itu kita bisa rasakan efeknya di dunia. Dosa bisa menyebabkan hati tak tenang. Tak ada tenangnya hidup nih. Walaupun mapan, gelisah aja, was-was aja, gak jelas, risau terus. Bisa jadi karena dosa. Yang kedua, dosa itu bisa menyebabkan rezeki kita menjadi gak berkah. Yang ketiga, dosa itu bisa menyebabkan urusan kita susah. Ngurus KTP susah, kemana-mana susah, ngurus kakak susah. Orang lancar aja wak tunggang langgang. Anak masuk kuliah orang lancar, kita payah. Anak mau masuk sekolah lancar, kita payah. Payah aja urusan kita karena dosa. Dan yang ketiga, dosa menyebabkan kita susah menghafal. Suatu ketika Imam Malik pernah memuji Imam Syafi'i, sungguh ilmumu mantap, ilmumu bagus, tolong tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat biar ilmu nempel di kepala kita. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, inilah yang sering saya sebutkan. Makanya sering istighfar, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita beristighfar mohon ampun kepada Allah. Payah kita karena dosa itu, Bu. Makanya hidup nih jangan aneh-aneh lah. Jangan nyakitin orang. Kalau orang nyakitin kita jangan balas. Jangan dikit-dikit tersinggung. Kalau ada apa-apa kita wajib kita kerjakan. Sunnah kita banyak-banyakkan. Jangan betul-betul cepat, betul marahnya, senggol bacok. Baru dibilang kayak gini emosi. Baru dibilang sikit soalim emosi. Turunkanlah emosi itu dikit-dikit. Karena setiap emosi akan menyakiti orang lain. Akhirnya akan mendatangkan dosa. Siapa yang rugi? Kita lah. Emangnya kalau kita membalas keburukan kita yang rugi? Kita yang rugi? Oh, kita yang rugi. Nah itu dia, dosa. Oke, tapi saya lihat nih wajah-wajah tak berdosa semua. Coba sepintar itu masih nanya, kok aku susah apal ya guru? Nah, bayangkan ibu tuh. Kok aku susah ngapal ya guru? Rajin betul Imam Syafi'i itu. Ngafal terus siang malam. Apalah dosa Imam Syafi'i? Adalah manusia itu dosa, betul ya. Tapi apalah dosanya? Yang tidak ada bolak-balik tepi pantai, gibah-gibahin orang. Mana mau cari orang gibah? Masyarakat masih sedikit di Tanah Aram waktu itu. Di Timur Tengah maksudnya. Oke? Nah maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita doa nih. Sebenarnya, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia harus ilmu. Siapa yang ingin man aradal khairah fa'alaihi bil ilmi. Siapa man aradal akhirah, siapa yang pengen kehidupan akhirat, atasnya ilmu. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dua-duanya, pakai ilmu. Maka ilmu itu luar biasa. Makanya kalau kiai saya almarhum, semoga Allah meridhai beliau, pernah bicara kepada saya, jangan kamu cari dunia, jangan kamu cari harta, kamu cari saja ilmu, nanti dunia akan mengikutimu. Nah, maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebenarnya ilmu ini adalah kita butuhkan. Coba nggak ada ilmu, mau sholat duha, gimana ya caranya ya? Kalau lupa rakaat, saya harus gimana ya? Kalau ada surat sejadah, saya harus baca apa ya? Nggak ada yang bisa dilakukan kalau nggak pakai ilmu, betul? Puasa Yaumul Bid, orang emang Yaumul Bid itu apa? Bingung. Puasa Arafah, orang apa itu puasa Arafah? Apa yang bisa kita lakukan kalau akhirat tanpa ilmu? Iya kan? Nggak puasa orang hari tasyrik, ngapa orang nggak puasa ini? Ngapa nggak boleh puasa? Bingung. Kata orang sholat tahajud, kapan dikerjakan? Bagaimana mau mengerjakan? Nggak tahu ilmunya. Kalau rambut saya keluar-keluar dikit, saya harus gimana ya? Kalau saya salah kiblat, saya harus gimana ya? Saya sholat sebelum azan, nanti udah azan sholat lagi nggak ya? Lupa saya, rupanya belum azan. Nggak akan kita ibadah kalau nggak pakai ilmu. Mana bisa kita ibadah kalau nggak ada ilmu? Nggak ada yang bisa dikerjakan. Walaupun hal kecil saja. Betul maksudnya nih, paham nih? Dunia juga kayak gitu. Mau ngerjain apa nggak ada ilmu. Kita mau cari rezeki, gimana cara berjualan yang baik, tak pandai.
nggak ngerti. Jualan orang, jualan lawak. Nggak ngerti. Pokoknya asal berjual aja. Padahal dalam ilmu jualan ada namanya service excellent, ada namanya menghargai orang lain, ada yang namanya kadang-kadang orang nggak ingin beli barang kita, orang cuma ingin beli pelayanan kita. Oh di situ orangnya senyum kalau kok masam mukanya itu salah kan gitu. Itu ilmu loh. Kok sama-sama jual cabai beda, sama harga, sama modal, sama sewa lapak, beda hasil. Ternyata yang satu pakai ilmu, dia bisa hargai orang, dia bisa tersenyum sama orang. Kalau ada apa-apa orang komplain, dia bisa memberikan, oke, kita balikin. Orang jujur, amanah. Yang sebelah muka masam, beda. Yang sebelahnya lagi, yang orang baik tadi jualan baik, berapa yang dia dapat dia syukuri. Dia ngerti ilmu syukur itu bisa meningkatkan rezeki. Berapa yang dia dapat dia syukuri. Dapat hari itu 20.000, alhamdulillah bisa makan hari ini. Besok dapat 200.000, alhamdulillah lebih banyak dari kemarin. Besok dapat cuma 10.000, alhamdulillah kan kemarin udah banyak. Mantap. Orang sebelah dapat 20.000, payah menggalih gini. Besok dapat 100.000, 200.000, alhamdulillah dapat 200.000, tapi sesekalinya. Besoknya dapat 10.000, tuh kan sesekalinya kan. Beda nggak? Demi Allah beda. Makanya perlu ilmu. Bagaimana kita ilmu ramah sama orang, menghargai orang, ilmu syukur. Lancar tuh dunia kita. Lancar dunia kita, Bu. Karena apa yang ibu mau, apa ilmu dunia yang mau. Ilmu tadi ilmu manggaleh, itulah ilmu manggaleh itu. Ya kan? Coba, ada orang yang ngerti ilmu dia syukur. Ada orang nggak ngerti ilmu dia tak syukur. Beda hasilnya. Mau ilmu apa lagi? Jadi karyawan. Kalau nggak pakai ilmu, sebentar dikeluarkan. Belum apa-apa kita udah nanya gaji. Belum apa-apa kita udah nanya uang lembur. Coba tunjukkan kinerja, baru naikkan harga. Gitu. Itu ilmu. Wah, saya sering-sering kali ngomong gini, nanti pintar kali pula ibu. Wah, banyaklah saingan saya. Enggak ya. Nah, ini kita kerja sama orang. Kerja dulu lah. Berapa digajinya, kerja dulu. Kerja. Dia suruh kerjakan ini, kerja dulu. Bilang sama anaknya tuh, kerja pakai ilmu. Disuruhnya lembur. Kita kerja di perusahaan orang, lembur. Baru, Pak, saya capek, Pak. Dia agak lelah saya, Pak, kerja, Pak. Oh, capek kamu, begini. Dia udah pasti takut kehilangan kita, betul? Apalagi kalau keahliannya yang tak bisa digantikan oleh orang. Baru naikkan harga. Boleh nggak? Boleh, karena itu pekerjaan. Paham nih? Nggak pakai ilmu, iya kan? Belum apa-apa udah nanya gaji, belum apa-apa lembur, nggak pakai ilmu, nggak tahu strategi. Strategi negosiasi, tunjukkan dulu nilai, baru nego-nego, kan gitu. Paham nih? Angguknya luar biasa kalau udah nego. Tuh dunia pakai ilmu, Bu. Gak bisa. Nah, ya kan? Akhirat pakai ilmu, repot kita nggak ngerti. Kalau lupa rakaat kayak mana? Kalau kita sholat nggak ngadap kiblat, berhenti atau lanjut, repot kita, repot. Nah makanya butuh ilmu. Maka bersyukurlah menjadi bagian dari orang-orang yang mau belajar kita, insya Allah. Maka saya sering bilang kepada jemaah, saya salutlah dengan ibu-ibu semua, jemaah online, offline. Itu insya Allah. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu datang dalam kondisi yang sedikit, dan selama-lamanya Islam itu akan sedikit. Siapakah mereka orang yang sedikit? Yaitu orang yang melakukan kebaikan saat yang lain rusak. Semoga kalau ibu-ibu ini ilmu dunia taklah perlu-perlu lagi lah nak. Enggak lah ya kan? Sekarang gimana ceritanya kita kuatkan ilmu akhirat kita mantapkan supaya satu tujuan, masuk surga. Jangan lakukan apapun yang tidak mengantarkan kepada ibadah. Tinggalkan apapun yang mengantarkan kepada dosa. Mau teman-teman ngajak gosip terus, jangan banyak berkawan sama dia. Ada tetangga kita lagi enak-enak, kalau dia datang dari luar udah tahu tuh aura-aura ghibah datang. Aura-aura profesor doktor, kalau dia datang biasanya aku ghibah itu. Jangan banyak dekati orang itu. Pokoknya gimana caranya kita masuk surga dengan ilmu kita. Kalau nggak ngerti kita bingung kan. Pengen kita sholat awabin, nggak tahu caranya. Mana bisa dikerjakan? Pengen jaga wudhu 24 jam, nggak tahu apa yang membatalkannya. Ujung-ujungnya nggak mau makan. Ngapa nggak makan? Takut batal wudhuku, repot jadinya. Padahal makan tidak membatalkan wudhu.
Paham nggak maksudnya ini? Repot bu. Kalau nggak ada ilmunya bu. Nah, maka disinilah kita belajar. Karena ada sholat witir tiap malam. Nah, dibawanya kayak sholat maghrib. Padahal witir tidak pakai tahiyat awal. Nah ya, tapi apapun yang terjadi, yang lalu biarlah berlalu. Ke depan kita perbaiki. Pagi ini saya ngegas sedikit karena saya terlalu bersemangat bercerita tentang Imam Syafi'i. Oke, masya Allah. Demikian dari saya. Woi, ya, boleh. Maaf kak. Maaf ya kak, lupa tadi harusnya berhenti sebelum jam 11 baru tanya jawab. Nggak apa-apa, oke, sebentar ya. Gimana bu? Apakah Imam Syafi'i orang-orang dulu belajar itu memang hijrah sana hijrah sini. Kadang keluarga ditinggal, kadang keluarga dibawa. Ibrahim coba belajarnya di mana? Kemana-mana. Memang seperti itu orang dari dulu untuk belajar. Coba Nabi Ibrahim lahirnya di mana? Meninggalnya di mana? Di Palestina. Di mana hidupnya? Di mana meninggalnya? Nah itu orang-orang zaman dahulu memang seperti itu. Kadang dia bawa, kadang dia tinggal. Ya. Oke? Tapi dulu ridho, ibu jangankan ditinggal belajar, pulang telat aja ibu keluar tak doa, karena beda kualitasnya juga ya kan. Betul, tafadhol. Apa bu? Tak. Sama. Punya bu. Nah nanti kita bahas. Setelah itu boleh kita lanjut, biar kita lebih ngerti. Di kesini dia bawa siapa, kesini dia bawa siapa. Oke? Nabi Ibrahim sudah pernah kita bahas? Oh, belum pernah bahas. Kisah para nabi belum? Bilal sudah, Nabi Ibrahim belum. Nabi Ibrahim itu ceritanya bagus. Beliau itu adalah bapaknya para nabi. Karena keturunan beliau Ishak, Ismail, Yakub itu keturunan beliau. Orang pertama kali sunat itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sunat pakai kapak di usia 80 tahun. Jadi sunat itu dari Nabi Ibrahim. Zaman dulu tak ada apa-apa. Ya pokoknya rajin-rajin aja datang. Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Oke? Kita bahas Imam Malik pula. Nah gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ibrahim masa belum di sini? Ya udahlah. Belum ya? Ya apa? Saya cuma ingin tahu berapa rentang waktunya masa Rasulullah dengan imam-imam. Ya, sama-sama Bu. Demikian ya. Oke. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa singkat. Ala hazihi niyah al-Fatihah.